Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan tribunbanten.com. Saya Agung Yulianto Wibowo, jurnalis tribunbanten.com. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini kesibukannya juga luar biasa dan menyempatkan diri untuk datang ke studio tribunbanten.com. Nah, kita langsung menyapa saja. Nah, memberitahu juga bahwa kami sudah melakukan vaksinasi dan juga menjaga protokol kesehatan dalam podcast kali ini ya, obrolan kali ini. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Septo. Pak Septo ya. Waalaikumsalam Mas Agung. Ya, Pak Septo, karena kita sudah berjalan dan pakai protokol kesehatan, mungkin kita bisa copot maskernya, Pak. Ya, biar enggak, ya. Iya. Biar tidak engap kata. Nah, Kak Septo ini baru terpilih sebagai Ketua Kuarda Pramuka Banten, ya, Pak Kak. Selamat Pak ya atas keterpilihannya juga, dan kemudian selamat juga untuk Hari Kepramukaan yang jatuh pada 14 Agustus sekarang ya. Untuk umur ke 60 tahun ya Pak? 60 tahun. Siap. Sudah tua juga pramuka. Nah, Kak Septo, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya terkait situasi pramuka ini di Banten kan seperti apa. Nah, kabarnya gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Nah Pak, saya mau nanya dulu awal-awal PPKM 3. PPKM level 3 ya? Kota Serang. Nah Pak, Kak, saya mau tanya nih, kira-kira waktu terima menjadi Ketua Kuarda itu apa rasanya Pak? Ya. Terima kasih. Siap. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih Mas Agung. Jadi kalau dibilang mau tidak mau, suka tidak suka, karena di dalam mekanisme kepemilian itu kan yang punya suara itu kuartir cabang untuk menjadi ketua kuartir daerah. Ya. Begitu juga kalau kuartir nasional ya kuartir daerah yang punya suara gitu ya. Dari beberapa calon yang diajukan, disampaikan itu, terakhir mengerucut memang nama saya yang diajukan oleh teman-teman dari cabang-cabang. Ada nama lain juga ada nama lain yang muncul. Cuma pramuka ini walaupun sudah memasuki era demokrasi gitu ya, masih diupayakan tetap kepada musyawarah dan mufakat. Iya. Jadi biar kalau kita melakukan voting misalnya, itu benjol-benjolnya kelihatan gitu kan. Tapi kalau kita musyawarah dan mufakat, ya tidak setuju pun, tapi karena sudah suara bulat dan sebagainya, harus terima ya. Harus diterima. Iya. Nah, itu nggak bisa ditolak juga. Karena memang sebenarnya kan dalam pramuka itu kepemimpinannya kan kolektif kolegial juga. Sama kayak KPK berarti. Ya, biasanya mengandung komisioner begitu ya. Iya. KPK, KPU. Gitu ya, Bawaslu gitu kan. Ya bukan karena saya pernah lama di KPU sebetulnya, bukan, tapi kolektif kolegial seperti itu, kayak di DPRD juga kan begitu. Nah, saya dibantu oleh wakil ketua, ada wakil ketua bidang pembinaan orang dewasa, ada wakil ketua bidang pembinaan bina mudanya, kemudian ada wakil ketua bidang sarana prasarana, ada wakil ketua bidang organisasi dan hukum, kemudian ada wakil ketua bidang pengelolaan aset. Wakil-wakil ketua itu dibantu oleh yang kita sebut andalan daerah. Andalan daerah itu jabatan yang melekat bagi kepengurusan pramuka, itu andalan itu Mas. Kalau cabang nanti andalan cabang, kalau nasional andalan nasional. Kemudian ada pusat informasi, ada pusat pendidikan dan pelatihan, juga ada puslitbang, kemudian ada nanti kepala buper bumi perkemahan, kebetulan kita punya bumi perkemahan. Jadi ya karena ini udah amanah, kemudian dalam menjalankan roda organisasinya juga kita rule-nya itu ada musyawarah daerah, nanti menghasilkan program kerja, kemudian program kerja itu di tiap tahunnya juga dibahas bersama dengan kuartir cabang di Banten, nanti menjadi rapat kerja daerah, dan itu pedomannya yang kita lakukan seperti itu.
karena kita dicalonkan gitu. Kalau menolak, ewuh pakai ewuh juga gitu ya. Ewuh pakai ewuh, akhirnya ya ayo bersama-sama, akhirnya prinsip ayo bersama-sama kita kembangkan gerakan pramuka di Banten, karena kebetulan di Banten ini kan kuartir daerahnya itu berdiri seiring dengan terbentuknya Provinsi Banten. Jadi dari tahun 2003 2004 itulah itu kita membentuk kuartir daerah tersendiri. Nah, dalam perkembangan seperti sekarang ini ada sekitar 5 orang ketua kuartir daerah itu yang sudah menduduki jabatan kuartir ketua, ditunjuk mengemban tugas sebagai ketua kuartir daerah. Nah, waktu rasanya gimana Pak waktu kepilih jadi ketua kuarda itu Pak? Rasanya ya astagfirullah kan, atau tidak akan seperti terpilih menjadi ketua partai politik gitu ya. Karena memang apa ya, tidak ada manuver-manuver bagaimana kita ngelihat kalau organisasi massa yang lain melakukan pendekatan ini, melakukan lobby ini, lobby itu nggak ada. Jadi ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja, Mas. Kadang kita ngobrol, udah siapa yang ini, udah ente aja, udah ini. Oh nggak bisa, ente aja kita. Ya udah kita kembalikan ke cabang, nanti cabang siapa yang memilih kita kan gitu kan. Nah, begitu kita itu yang ada itu bukan datar-datarnya, cuman waduh ini amanah lumayan berat ini, akhirnya kan begitu ya. Nah, karena bagaimanapun menyadari dari sisi kemampuan. Jadi maksud saya kemampuan begini, di pramuka itu bagi kita yang aktif di organisasi pramuka itu kita secara alami ada 2 jalur lah gitu, kalau saya bilang 2 jalur. Yang satu jalur kepada memang pembinaan pramuka sebagai bagian dari pembinaan karakter. Yang satu ini adalah bagian ya seperti saya ini punya hobi, punya perhatian ke pramuka, tapi saya nggak bisa membina karena saya nggak punya gugus depan, kan gitu ya. Walaupun persyaratan utama itu yang aktif dalam gerakan pramuka, rumahnya itu ya harus punya gugus depan gitu. Tapi passion ada di situ, Kak. Sementara ini ya fashionnya ada di sini karena sampai seusia sekarang itu panutan kita itu senior-senior kita yang sudah mendahului atau yang masih ada itu misalnya seperti Kak Mas Duki misalnya ya, Kak Kuarda 2016-2001 ya. Beliau itu sampai sekarang masih, usia beliau sudah sekitar 78 tahun gitu. Nah itu terkadang bagi saya itu jadi penyemangat saya bahwa di belakang kita ini masih banyak anak-anak, adik-adik kita yang mereka masih butuh sebetulnya teman curhat lah, bukan tempat mengadu, bukan teman curhat. Bagaimana kita memformulasikan satu kegiatan yang bisa menampung fashion teman-teman ada gitu ya. Nah, terkadang juga itu di gedung kuartir daerah pramuka itu ada teman-teman yang militan, jadi terkadang 2-3 hari meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, adanya nongkrong di kuarda gitu kan. Nah, jadi kalau prinsip dasarnya itu banyak kegiatan-kegiatan di gerakan pramuka yang sebenarnya tinggal menyesuaikan dengan keadaan zaman. Karena kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan itu secara ansih begitu saja, ya kesannya sudah tidak diperlukan misalkan. Tapi kita harus kembangkan lah. Misalkan dulu ada, karena lagi rame-ramenya radio breaker tuh ya, itu kita sampai sekarang masih melaksanakan Jota, Jambore on the air. Sekarang Joti, Jambore on the internet. Jadi kita pakai internet, Jota Joti. Kemudian juga apalagi dengan pandemi sekarang ini, kita juga meminta kepada kakak-kakak kita yang ada di Pusdikladda gitu ya,
yang bertanggung jawab terhadap bagaimana mewujudkan pembina yang akan mendidik adik-adik kita di tingkat siaga, penggalang, penegak itu dan pandega itu, dengan mencari metode baru untuk menyalurkan informasi-informasi terkait dengan pembinaan gerakan pramuka. Itu satu di antara cara dinamika sama strategi sama kendala yang dihadapin ke pramuka sekarang, Ya, Pak. di pihak lain kita dengan melakukan itu ada prinsip yang sedikit kita langgar lah ya. Pramuka itu kan pendidikan pembinaan keterampilan di luar alam terbuka gitu. Sekarang Jadi, daring ya? Sekarang daring. Nah, apalagi kemudian kadang kegiatan pramuka di dalam gedung, bahkan di hotel misalnya ya. Itu agak aneh. Karena dengan keadaan sekarang adik-adik kita itu tidak tahu, misalnya kalau lagi camping, untuk menghindari supaya jangan digigit nyamuk, kaki itu harus dilapisin apa gitu. Nah kalau kita sering berlatih, padahal gampang kan itu, kaki itu dibungkus aja pakai plastik kresek, biar nggak digigit. biar nggak digigit nyamuk, nggak usah pakai selimut tebel-tebel misalnya. Nah ternyata kegiatan di luar alam terbuka itu sebetulnya melatih kemandirian atau melatih insting lah gitu ya. Karena kita membaca keadaan alam. Dulu kita kalau kita ada latihan mencari jejak, itu ada tanda-tanda yang digunakan hanya dari kayu. Nah, tanda-tanda digunakan dari batu, tanah, ya kan? Batu, ya. Sekarang kan enggak, beli aja pilok, jadi kan gitu kan. Ini yang agak disesuaikan dengan keadaan. Nah, di pihak lain, sebagai bagian dari pendidikan karakter sebenarnya kita ini sekarang tantangannya adalah salah satunya tergerusnya rasa nasionalisme, tergerusnya karakter dasar sebagai manusia yang sopan, kan gitu ya. Sehingga itu menjadi tantangan terbesar di kita. Sebetulnya pramuka itu, gerakan pramuka itu egaliter. Kakak semua manggilnya, Pak? Kita semua dipanggil kakak. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kalau ada nanti saya denda juga itu katanya. Nah itu ternyata terbentuknya itu karena terjadi pergeseran dalam proses perjalanan gerakan pramuka. Dulu zaman saya masih ikut penggalang dan penegak, itu pembina itu tidak mayoritas kakak-kakak kita yang berprofesi guru. Tapi kalau dia punya keterampilan tertentu, itu bisa jadi pembina. Nah, sekarang ternyata kalau boleh dikatakan mayoritas, kakak-kakak pembina itu adalah guru. Nah, karena guru kemudian menjadi pembina di gugus depan yang berpangkalan di sekolah yang bersangkutan, adik-adik itu tidak bisa langsung membedakan mana pada waktu dia menyebut pembinanya kakak pembina, mana pada waktu di sekolah dia mengambil kakak pembina itu bapak kan atau ibu gitu. Nah, ini juga pergeserannya kerasa, Mas. Makanya kadang sekarang ini kalau ada yang iseng manggil bapak itu saya bilang denda, saya bilang 10.000, saya bilang gitu. Nah, uangnya dikumpulkan dan nanti untuk makan bareng misalnya ya. Tapi sudah pernah itu, Pak? Sudah dulu pernah dilakukan, sudah pernah lakukan itu gitu. Nah maksudnya banyak hal yang memang tantangan ke depan itu multidimensi, Mas, multidimensi. Sehingga banyak hal yang kita harus sesuaikan, tapi bukan kurikulumnya yang kita ganti, bukan, hanya metode penyampaian dan metode pelatihannya. Nah, salah satu yang kerasa itu adalah karena sekarang kemajuan teknologi, maka kita juga di Pusdiklada itu selalu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Seperti apa ini, Pak? Contohnya kalau misalnya di Diklatda itu ya misalkan tentang kegiatan kursus mahir untuk pembina ya, kemudian kursus pelatih. Terkadang kita juga harus menyesuaikan metodenya itu, pertama dengan kemajuan teknologi tadi, yang kedua bagaimana menyampaikan materi itu tetap menarik bagi adik-adik, kan gitu ya. Nah kita juga kerasa lah, seusia saya sekarang ini, sebagian karakter saya itu
mungkin terbentuk di pramuka tadi, egaliter misalnya. Kemudian karena ada dasar moral, dasar dharma itu ya, mau berbuat salah itu kita akan ada mikir, karena harus mengikuti salah satu itu kan menjadi yang jujur dan tabah gitu ya kan, atau disiplin, berani dan setia. Jadi terkadang dengan keadaan sekarang itu justru bukan malu kepada panitia yang mengundang misalnya, saya malu ke diri saya sendiri. Acara jam 8 karena sudah terbiasa, jam 8 kurang 10 kita udah nongkrong, panitia belum ada misalnya kan. Nah ini pembinaan karakter gini kan itu harus selalu dilatih. Nggak bisa kita semacam tutorial yang hanya satu arah saja, nggak akan bisa gitu. Itu tantangan berikutnya. Nah makanya tema kita kan hari ini 60 tahun pramuka kan di saat era milenial. Ini kan ditambah pandemi lagi Mas. Nah, paling tambah pandemi lagi kan. Tantangannya kan begitu besar kan, kemudian pertanyaannya apa yang dilakukan pramuka untuk menyesuaikan di zaman teknologi, terus kemudian di era milenial dan apalagi di pandemi. Artinya kan kegiatan di luar kan juga tidak bisa. Nah, kira-kira dari Kak Septo ini sendiri terpilih gitu kan, baru terpilih pas pada saat pandemi gitu kan. Tentu kan tantangannya nggak mudah. Ya, jadi apa kira-kira yang bukan soal pandemi aja. Pramuka ini kan volunteer. Ya. Duitnya nggak ada. Kalau ada kegiatan patungan kan gitu ya. Kemudian kalau kita menjalankan satu usaha, ada sih andalan bidang usaha itu ada. Hanya kadang kan terbatasnya modal. Misalkan aset kita masih aset sebagian besar masih pinjam pakai dengan Pemda misalnya. Tetapi saya lihat dari semangat teman-teman kita di Kuarda itu, hayu kita hadapi masa pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasikan dengan kemajuan teknologi. Tantangannya itu adalah bagaimana masih tetap menarik bagi adik-adik. Nah, ada beberapa kuartir cabang, misalkan kegiatan-kegiatan tertentu yang biasanya dilakukan alam terbuka, itu dilakukan secara daring misalnya. Nanti yang menilai juga panel gitu, nah, itu apa tetap menarik atau tidak gitu. Nah, karena konsep baku harus begini-begininya nggak ada secara textbook harus begini nggak ada. Tapi kurikulum secara umum ada. Nah, salah satunya adalah bagaimana pramuka itu untuk adik-adik kita itu memberikan semacam pelatihan yang terus-menerus terhadap apa yang disebut tanda kecakapan khusus. Itu ada tingkat Purwa, Madya, Purwa, Madya, dan Utama. Nah, kalau dilihat dari kurikulum umumnya yang kita baca dari petunjuk penyelenggaraan tanda kecakapan khusus, itu kalau udah tingkat utama itu sebenarnya udah tingkat mahir. Kalau perbengkelan dia udah tingkat mahir. Misalnya saya ingat dulu kita punya TKK menabung, Mas. Ternyata kalau punya tabungan sekian dan sudah bisa terus bertahan, itu bisa menjadi tanda kecakapan khususnya berbentuknya beda. Kalau dia udah sampai berbentuk segi lima itu udah utama, itu ada kebanggaan gitu. Apalagi kalau udah banyak kemudian pakai selempang, itu kebanggaan dulu. Kalau sekarang karena pengaruh lingkungan jadi dianggapnya militerisme juga akhirnya kan, walaupun tidak seperti itulah. Nah, salah satunya adalah kita akan melanjutkan kerjasama yang dilakukan oleh kepengurusan yang lalu, misalnya bahwa mereka yang aktif pramuka di SMA dengan tingkat kelompok adik-adik penegak dengan punya keterampilan khusus, itu masuk ke beberapa perguruan tinggi yang sudah kita adakan kerjasama, itu ada jalur khusus lah gitu, diperhatikan gitu. Itu khusus Banten ya? Kita sudah ada beberapa daerah, Jawa Barat, Jambi atau tidak salah itu, tapi itu baru MOU aja. Nah, kemudian perjanjian kerjasama detailnya masih perlu kita rumuskan ulang. Kemarin itu karena kebetulan musyawarah daerahnya itu di April,
dan kita mengejar penerimaan mahasiswa di Juni-Juli itu, kita lakukan MOU, tapi pada waktu pelaksanaannya pada penerimaan mahasiswa baru itu belum bisa diimplementasikan secara utuh sesuai dengan apa yang ide dasar yang kita lakukan. Nah, ini perlu pengkajian lagi. Maksudnya itu supaya tetap pramuka itu menarik juga gitu, pendidikan karakter itu. Berarti program untuk Pak Septo sendiri, Kak Septo program ke depan kan ini kepengurusan 2021-2026. Kira-kira program skala prioritas apa ini Kak Septo? Ada nggak program 100 hari atau? Nggak ada, karena kita bukan partai politik loh ini ya. Karena kita proses berkelanjutan ya. Tetapi paling tidak sekarang ini kita dengan kepengurusan baru sekarang, kemarin kita secara virtual sudah minta kepada bidang-bidang untuk merumuskan. Nah, rumusan itu nanti untuk menjadi pedoman kuartir cabang, kemudian tetap berpedoman pada kebijakan dari kuartir nasional. Gitu. Nah, kita yang prioritas, sebetulnya bukan prioritas, tapi yang terasa masih ngeganjel itu adalah saya ingin bidang usaha kita itu mengoptimalkan potensi adik-adik untuk usaha, sekalian melatih kewirausahaan. Kota Serang misalkan dengan kondisi kuartir cabangnya yang di dekat jalur utama, itu kemarin sudah ada ide misalkan untuk membentuk kafe. Ternyata pandemi, levelnya 4. Itu agak mandak gitu ya. Kemudian kita minta kerjasama. Tapi menarik tuh Pak. Kalau kafe pramuka gitu kan, lambangnya Tunas kelapa ya kan. Ya, itu sudah ada hak patennya sebetulnya. Untuk beberapa lambang di pramuka tidak bisa digunakan sembarang juga. Tunas kelapa itu salah satunya nggak bisa diajarkan sembarang juga itu. Karena sudah ada hak patennya, lupa saya itu. Ada keputusan Menkumhamnya tentang itu. Nah, ini yang karena pandemi gini, akhirnya kita pada saat sekarang masih bergantung kepada kakak-kakak yang punya militansi. Itu yang terus kita gedor, dan bagi ada kakak-kakak pembina kita, andalan kita itu yang berkecimpung di TNI Polri, itu terkadang kegiatan-kegiatan mereka itu melibatkan adik-adik pramuka, terutama paling tidak itu kita sekarang menoel ya, mengasah nasionalisme mereka dulu deh. Karena mereka, ya sekarang mohon maaf, ini udah 7 bulan Agustus. Seingat saya zaman kita muda dulu, kalau udah Agustusan itu, di depan toko, depan rumah itu ngejajar merah putih gitu ya. Mobil, motor pakai bendera gitu. Sekarang saya pasang bendera merah putih di mobil dinas saya, jadi aneh. Cemooh gitu. Ini kayak mobil duta besar aja, ini kayak mobil ini. Saya nggak komen lah. Dalam artian, saya bilang, ya menghargai lah, ini bulan Agustus, hari kemerdekaan gitu kan. Nah, kayak hal-hal kayak begitu yang kita perlu sampaikan kepada adik-adik itu. Tetapi yang pasti, kegiatan di luar rumah, di alam terbuka dengan riang gembira itu, ruhnya pramuka, pandu kalau dulu ya, karena awal sejarah kepanduan juga oleh Mr. Lord Baden-Powell itu bagian dari kegiatan alam terbuka itu dengan anak-anak di pusaran dia. Sebetulnya untuk menciptakan keterampilan dalam bergaul, keterampilan dalam bermain gitu, yang secara terus-menerus nanti akan menimbulkan karakter gitu. Misalnya, dulu kita kalau latihan itu disuruh bawa botol bekas, gitu ya. Dikumpulkan, setelah ada dijual. Itu untuk biaya kegiatan kita. Ternyata penanaman jiwa wirausaha atau kemandirian seperti itu udah nggak ada. Nah, terkait dengan nggak ada itu, sekarang kerepotannya di kita adalah kita salah satu organisasi yang hidup utama dari iuran anggota yang alhamdulillah nggak jalan. Iuran anggota nggak jalan. Kalau selain iuran itu dulu kan kalau ada tabungan untuk pramuka kayak dulu Pak. Kalau anak sekolah itu kan. Itu kan tergantung kebijakan dari pemerintah lah ya.
Kenapa itu dilakukan seperti itu? Karena memang secara perintah Undang-Undang 12 2010 bahwa majelis pembimbing di tiap tingkatan itu para pejabat pemerintahan semua. Di pusat diketuai oleh presiden, di provinsi diketuai oleh gubernur, kabupaten kota bupati wali kota, di kecamatan camat, kan itu, di desa ada desa, majelis pembimbing desanya. Akhirnya sekarang di beberapa daerah, misalkan dulu seingat saya misalkan Sukoharjo misalnya, itu karena bupatinya demen ke pramuka, maka tiap tanggal 14 tiap bulannya itu semua orang wajib berpakaian pramuka. Secara permukaan ya. Tapi masuk lebih dalam ternyata itu tidak mengena. Gitu. Apalagi dengan tabungan pramuka itu gitu kan. Nah, tidak mengena. Ya mohon maaf misalnya, kenapa zaman Ibu Tin masih ada, itu pramuka terutama Patriotik Nasional disupport misalnya gitu ya. Ternyata Ibu Tin itu pandu. Dulu pandu putri, jadi ke bawah gitu, dan itu ditularkan. Tapi setelah kesini dengan perubahan alam demokrasi kita, maka kita harus bisa berkembang dengan karakter yang harus dari diri kita sendiri. Dari tahun 61 sampai tahun 2010 hanya pramuka lah yang didirikan dengan Kepres, ya kan? Ya. Itu diambil dari 14 Agustus itu diambil dari tanggal penyerahan tunggul itu apa ya? Panji ya. Panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya. Salah satu pelaku sejarahnya Kamas Duki itu waktu itu masih umur 17 tahun apa gitu. Nah, dari situlah semua kepanduan itu dilebur. Kan itu jadi Kepres. Nah, karena Kepres setelah alam demokrasi ini dianggap tidak kuat, maka dibentuklah undang-undang. Tetapi ternyata dibentuknya undang-undang itu juga alot, karena pola-pola organisasi kepanduan sebelum disatukan itu muncul lagi dengan istilah satuan komunitas SAKO. Jadi sekarang misalkan ada SAKO yang bernaung di bawah Panji beberapa ormas nasional, gitu kan? Mereka berpakaian pramuka, tapi ada hal khusus misalkan yang terjadi seperti itu. Nah, di kita kesannya itu adalah pengkotak-kotakan kembali misalnya. Ini juga tantangan. Karena undang-undangnya sudah memerintahkan seperti itu, ya kita selalu di bawah ini, ya nggak apa-apa. Yang penting kegiatannya tetap kegiatan di alam terbuka untuk adik-adik itu, dan intinya adalah pembinaan karakter. Nah, itu kita selalu sampaikan. Tentang kekhasannya, ada yang kekhasannya tentang keagamaan, budaya lokal dan lain sebagainya di satuan komunitas itu silakan saja. Nah, tapi satuan komunitas itu kalau yang saya alami dulu pada waktu penggalang di Sumatera Utara, sebetulnya gugus depan itu. Jadi gugus depan itu ada sebut gugus depan teritorial, ada gugus depan yang berpangkalan di sekolah. Kalau pada waktu yang saya alami masa penggalang saya, yang berkembang itu gugus depan teritorial. Jadi misalkan waktu itu saya istilahnya gugus depan Kodam, karena markas Kodam Bukit Barisan itu punya gugus depan. Kemudian kita mengenal di Medan itu gugus depan TVRI. Ternyata TVRI punya. Itu untuk menampung aktivitas anak-anak di lingkungan TVRI. Kemudian ada gugus depan Kejaksaan di Lubuk Pakam itu. Ada gugus depan PU gitu kan. Gugus depan sekolah ada waktu itu, tapi tidak berkembang. Karena anggotanya itu, karena Sabtu Minggu latihan itu, ya dia ngambil yang dekat rumah. Kalau dia hidup di gugus depan yang ada di sekolah, itu biasanya Jumat sore atau dulu 6 hari ya. Setelah sekolah jam sekolah di hari Sabtu, baru ada latihan pramuka. Nah, sekarang masih ada latihan pramuka itu, Pak, di Banten itu? Atau gimana sih sekarang gugus depan di sekolah-sekolah di Banten? Atau misalnya masih ada nggak latihan pramuka sekarang itu? Rutin seminggu sekali atau?
Nah, ini menjadi tantangan di kita karena beberapa waktu yang lalu ramai didiskusikan ada bahwa pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Di satu pihak pramuka sendiri senang dengan kebijakan itu, tapi di pihak lain bebannya ada di pramuka itu sendiri. Misalnya yang kerasa adalah gugus depan ini itu dibatasi anggotanya sekitar 30 sampai 40 orang membentuk satu perindukan untuk siaga usia 7 sampai 12 tahun, kemudian penggalang 12 sampai 16 tahun, kemudian penegak 17 sampai 21 dan pandega 21 sampai 25. Nah, satu perindukan tuh 40, satu pasukan penggalang maksimal 40 dan seterusnya. Begitu ada di sekolah wajib itu adik-adik itu nggak 40, berbaur lebih dari 60-70 orang, tenaga pembinanya hanya satu. Nah, kan kembali lagi ke pramuka tadi, Pusdiklat harus membentuk pembina-pembina ini, gitu kan? Iya. Pengkaderannya juga harus jelas, gitu. Kalau dia dari penegak dan pandega tadi, dia bisa jadi pembantu pembina. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal, kita yang volunteer di pramuka terkadang tidak punya gugus depan. Jadi adik-adik penegak pandega yang aktif di kuartir daerah atau kuartir cabang terkadang banyak juga yang nggak punya gugus depan untuk melakukan pembinaan kepada adik-adiknya di tingkat siaga dan penggalang. Secara perlahan dan pasti ini terus kita lakukan. Hanya kendala yang kita alami juga bahwa setiap kita melangkah, begitu ada tantangannya itu, nanti kita semacam stuck ya, kita ulangi lagi, evaluasi ulangi lagi. Dan inilah yang terkadang juga salah satunya adalah dana. Dana inilah yang terkadang bagi kita untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya volunteer tadi agak sedikit ada hambatan. Tetapi dengan dana ini juga ada yang mendapatkan kesempatan. Yang kepramukanya sebetulnya tidak begitu besar juga pengaruhnya, misalnya dana BOS untuk pramuka dan gitu. Tapi mungkin kebijakan dari kepala sekolah yang sebagai officio majelis pembimbing gugus depan, jangan pramuka semua, dipilah lagi kan gitu kan. Kemudian ada pembinanya juga gitu, yang harus mendapatkan honor sebagai pembina. Ya terkadang honornya diambil, membinanya nggak kebagian karena mungkin kesibukan lainnya. Nah, yang seperti saya rasakan sekarang di Kuarda itu sebagian besar ya berprofesi guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kita akan coba juga setelah kesini ternyata juga tantangan di pramuka itu sangat berkembang, itu salah satunya adalah sekolah-sekolah yang dari Kementerian Agama ini ternyata nggak kesentuh. Sementara ini nggak kesentuh. Kenapa nggak kesentuhnya? Karena sebagian pengurus terbawa kepada alur bahwa Kementerian Agama itu bukan bagian dari Pemda, bukan bagian vertikal, dari pendidikan yang ini vertikal. Yeah. Nah, ini kan harus perlahan juga kita harus sempurnakan. Enggak, kalau udah masuk pramuka, yang ini lupakan, yang ini sisihkan. Yeah, kita di pramuka, kita berkumpul di pramuka, gerakan pramuka. Tapi terkadang tanpa koordinasi dengan kuartir daerah, jadi organisasi kepengurusan yang tingkat cabang, daerah, dan nasional, itu kan kuartir disebutnya ya Mas ya. Itu karena misalkan dari kementerian, kegiatannya dari DIPA kementerian, first, kitanya nggak dilibatkan apa-apa. Ataupun kalau diundang jadi narasumber. Ini kan agak sedikit bias terhadap tujuan kita utamanya apa sih kan gitu ya. Salah satunya di tiap organisasi itu, kementerian maupun lembaga itu membentuk satuan karya. Satuan karya itu kalau sebelumnya idealnya itu sebetulnya tidak ideal karena ada syarat-syarat pendirian satuan karya. Kalau itu dipenuhi ya berdiri.
Cuman kalau berdiri dan berikutnya mati juga nggak ada gunanya. nggak ada gunanya. Dan yang ada adalah ke kita itu malah pengaruhnya semacam negatif lah. Itu nggak, yang itu aja nggak jalan kan gitu kan. Misalnya nih, ada satuan karya dulu namanya Wana Bakti. Itu pembina teknisnya adalah Kementerian Kehutanan. Sekarang Wana Bakti, Kementerian Kehutanan ternyata bukan membina satuan karya Wana Bakti saja, tapi satuan karya Kalpataru. Ya kan, karena di situ ada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kalpataru. Nah ini terkadang dari organisasi pemerintahannya, kalau nggak ada di DIPA, ini nggak jalan. Kalau nggak ada di DIPA-nya ini nggak jalan. Sedangkan kita berprinsip kalau itu sudah dibina, berarti ada yang fashionnya ke sana, ya perlahan-lahan dilakukanlah itu. Toh kita ini pendidikan yang berkelanjutan, terutama pendidikan karakter ini kan berkelanjutan gitu. Apalagi seusia adik-adik siaga yang sampai dengan penggalang dan penegak, yang masih dalam perkembangan psikologi mereka masih perlu harus kita jaga benar kan gitu ya. Sehingga penanaman nilai-nilai kemanusiaan tadi, kedisiplinan tadi, kemudian pribadi dia yang jujur, bertanggung jawab dan sebagainya, itu harus terus menerus. Nah ini agak sedikit sekarang ya zigzag lah. Kalau dibilang mandek enggak, tapi zigzag lah gitu. Nah ini kan tadi udah diungkapin nih banyak kendala, tantangan, strateginya, Kak. Kalaupun misalnya adik-adik ini bertanya, kalau begitu, kalau saya masuk pramuka itu untungnya apa sih, Kak? Artinya untungnya apa? Terus apa yang saya dapatkan untuk bergabung menjadi pramuka gitu? Sebenarnya kalau kita sampaikan hal yang sesuai prinsip dasar pembinaan karakter dan pendidikan, pembinaan keterampilan di alam terbukanya, yang mereka akan dapatkan tidak pada hari ini. Yang mereka akan dapatkan kalau ini terus kita lakukan pembinaan seperti ini, yang tadi seperti saya sampaikan lah, beberapa teman-teman kita yang militan itu, terutama kemandirian, kemudian tanggung jawab terhadap sesuatu yang diamanahkan, teman juga banyak, teman banyak, pergaulan banyak, kemudian kejujuran, dan sedikit banyak kedisiplinannya juga terbentuk, gitu kan. Kemudian juga dia akan mempunyai sifat yang egaliter. Nah, karena pembinaan karakter ini, maka kalau dia minta apa yang saya dapatkan hari ini, insya Allah dia nggak akan dapatkan. Tapi kalau dia terus ikutin perkembangan ini, ya secara tidak sadar itu melekat. Saya pribadi saya aja misalkan, kalau sekarang kan mungkin Sherlock lah ya, Google Map gitu ya. Saya tuh suka secara refleks kalau ada yang menanyakan satu alamat, itu saya akan nyebutkan satu checkpointnya apa, sehingga dari situ dia bisa mendekatkan kepada lokasi gitu. Nah itu ternyata saya dapatkan pada waktu penggalang untuk nyari jejak. Nyari jejak itu kita diajari macam-macam cara untuk bagaimana misalnya untuk mendapatkan TKK pengamatan itu yang gambar mata itu kita harus paham beberapa hal pada waktu yang singkat. Karena saya ingat dulu itu permainannya itu ada dalam satu wadah, apakah itu topi atau apa, ada beberapa benda, itu kita disuruh mengamatinya sebentar, sekian waktu, ditutup, kita harus tuliskan apa yang kita dapatkan itu, gitu kan. Nah, kemudian kita satu regu kita dilepas, nanti dengan ada game gitu kan. Kalau itu berulang-ulang, kita melatih keterampilan. Ya, perasaan saya dulu waktu penggalang saya punya TKK masak, Mas. Tapi sekarang ngegoreng telur aja kadang lupa pakai garam dan lain sebagainya gitu kan. Karena nggak terbiasa jadinya. Makin kesini makin enak. Ada GoFood, ya. Kemudian warung kan gitu. Nah ini terjadi
Jambore nasional terakhir di Cibubur, ya saya ketawa asem itu mesem. Di samping tenda udah ada counter McDonald, counter KFC misalnya. Ya kita sih berpikiran positif, itu ada di situ juga ada kerjasama juga dengan panitia dan sebagainya, ada take and give-nya gitu. Tetapi tidak mendorong kepada adik ini untuk mandiri. Memang naturalnya kita kasih berupa beras, telur itu kita kasih. Begitu kita cek ke tendanya, kok ini belum dipakai? Oh, bisa jajan. Tuh Kak, beli aja di situ Kak, udah ada KFC misalnya udah ini. Nah ini kan tantangan juga. Milenial itu udah nggak mau pusing kan gitu kan, nggak mau susah. Betul. Tetapi kalau ini diteruskan ke depan, milenial ini fight spiritnya kurang mas. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Anak saya di rumah saja kalau udah disuruh ini itu, enggak lah udah bapak aja, udah nih. Misalnya ngebenerin sesuatu lah, entah genteng, entah apa. Saya pegangin ini gitu. Udah sih Pak, panggil tukang aja, katakan gitu kan. Padahal kita pada waktu itu karena terbiasa kita mandiri melakukan itu, ini kan ringan lah gitu. Malah diledekin. Ntar naik tangga, patah tangganya, ngobrak, jatuh, penyakit lagi, ngobatinnya lebih mahal. Oh iya, saya langsung nyadari, oh ya ini mungkin karena ya anak saya pramukanya hanya SMP, kesininya enggak. Kemudian SMA pernah lihat pakai pramuka, tiap hari Jumat wajib pakai pakaian pramuka. Iya, iya. Sekarang Jumat masih wajib Pak, kalau misalnya offline. Sebelum pandemi. Ada juga. Ya? Cuman dia itu atasnya baju coklat begini, bawahnya entah kolor entah apa kan nggak ada yang tahu. Gitu kan. Tapi ternyata itu sebagian sekolah beranggapan, loh kita kan sudah implementasikan bahwa pramuka ekskul wajib. Ternyata bukan ekskulnya, tapi pakai pakaian pramukanya yang didorong. Nah, kembali lagi tadi kepada pramuka, gerakan organisasinya, kita prihatin. Pakai pakaian berseragam model pakaian pramuka gitu. Tapi kalau pakai pramuka lengkap kan ada kacunya dia, ada tanda pengenal dan sebagainya. Ya kalau SMA kan kadang enggak. Atau SMP kadang enggak, pakai pakaian aja. Perasaan saya dulu, waktu dulu itu, zaman saya itu, karena dibikin seolah-olah kreativitas dari pembina dan senior-seniornya, itu untuk mendapatkan segala sesuatu yang nempel itu ada perjuangan. Betul. Gitu. Ada perjuangan yang harus dia lakukan untuk mendapatkan baret apa sih istilahnya? Iya, pakai tanda-tanda itu ada perjuangannya gitu mas. Pakai bantara misalnya, laksana, apa gitu, ada perjuangannya. Jadi ya misalkan kalau waktu saya mendapatkan laksana di syarat kecakapan umum itu ada syarat bisa memandikan jenazah. Berapa kali gitu, ada tanda ininya. Nah, oh iya sekarang pandemi begini, kita nggak akan repot itu Satgas menghadapin pemulasaran yang berkurang pada waktu kemarin high season lah katakan gitu ya, high season pandemi gitu ya. Ternyata adik-adik yang pakai laksana sekarang saya tanya, udah pernah berapa kali mandiin jenazah? Enggak tuh kak. Nah, ini kan kembali kepada pembina tadi. Jadi ini harus terus-menerus mas. Terus-menerus, pembinaan karakter terus-menerus kita lakukan kepada teman-teman yang masih punya jiwa militan, kemudian mereka yang masih berkecimpung, terus kita lakukan. Kita menyadari juga bahwa beberapa tahun yang lalu pilihan kegiatan di luar rumah itu bisa dihitung lah ya, pecinta alam misalnya, pramuka, atau kalau OSIS kan di sekolah gitu, atau PMR dan lain sebagainya. Tapi makin kesini kan kalau anak-anak itu punya sifat yang mager tadi, malas gerak di rumah aja, akhirnya dia terlena main game. Kan gitu ya. Apalagi kalau diiming-iming dengan hadiah berupa uang, nah, itu getol itu. Tapi kan dampak dari itunya kita ke depan sudah bisa terbayangkan. Misalnya, yang nggak usah ke depan terbayangkan terhadap sikap dia aja. Yang di rumah juga repot, listriknya pasti menambah kan gitu kan ya, biaya internetnya kan gitu kan. Nah, memang selalu dibilang bahwa ngapain pramuka, kegiatan itu aja kok. Sampai ada istilah, lah pramuka paling kan tepuk tangan, selesai gitu kan. Atau
pramuka, ikut pramuka. Oh, mau latihan nggak mandi. Kalau dulu zaman waktu kita itu nggak mandi itu merupakan satu keasikan. Iya. Kenapa? Karena di dalam satu kegiatan jambore misalnya padat dengan kegiatan dilakukan. Nah, ini yang sampai hari ini sedang berproses, progresnya ada, dan belum ada yang nilai, Mas. Kalau Mas mau nyalon, ada yang tim survei kan, penasehat politik itu ya, survei, oh elektabilitasnya gini-gini. Di pramuka belum ada penilaian seperti itu. Jadi proses tanpa henti yang terus-menerus kita akan lakukan. Berarti bebas siapa aja masuk pramuka ya, Kak? Bebas silahkan masuk ke pramuka, tapi di dalam pramuka ada hal-hal yang sifatnya etika. Jadi nggak ada hukuman pidana dan perdatanya nggak ada. Tapi denda tadi ada. Hah? Denda. Itu kan karena saya denda gitu ya. Kalau yang lain kan nggak ada juga. Gitu. Enjoy aja. Sebetulnya tadi Mas Agung udah sebutkan, silaturahmi banyak teman itu adalah manfaat yang pertama kalau kita dapatkan. Jadi misalkan dia tidak di rumah, dia mungkin anak yang tertutup dan lain sebagainya, begitu di pramuka dia bisa punya lebih terbuka, komunikasi lebih lancar dengan teman-temannya. Oke, terakhir Kak ini, Kak Septo sudah berapa lama ini menjadi aktif di pramuka? Terus kemudian punya kesan apa sih sampai begitu cinta sekali sama pramuka ini? Ada kesan yang sampai teringat sampai sekarang, misalnya cinlok ya atau apa gitu kan? Cinlok ada sih. Jadi saya aktif itu dari 82, Mas. Itu udah berapa tahun ya? 39 ya? Dulu itu karena asik aja kegiatannya variasi. Dan delalahnya memang pembina saya waktu 82 jadi pembina di gugus depan Kodam itu, sekarang jadi kepala pelatih di kuartir daerah Sumatera Utara. Saya ingat dulu itu Kak Prana namanya. Kak Prana itu Menwa. Jadi kalau kita latihan itu untuk yang putra, itu udah karena sarannya di lingkungan Kodam itu banyak. Oh, kita itu sebelum itu tuh kegiatan fisik itu ya merayap, kemudian naik arang rintang dan sebagainya. Itu enjoy kita gitu kan. Ternyata setelah kesini itu, kalau anak-anak yang lagi masa pertumbuhan banyak bergerak, itu menguatkan tulang juga kan gitu ya ternyata. Nah, dari situ sampai SMP saya penggalang masih. Begitu SMA di Tangerang saya ikut pramuka lagi. Nah, sedikit berhenti itu waktu di APDN. Saya agak sedikit berhenti kerja di Bandung, masuk ke Tangerang. Di Tangerang ternyata ketangkap sama aktivis pramuka di Cilegon. Wah, ini dulu pramuka kata. Ya bukan dulu, saya juga masih pramuka, cuma saya nggak punya gugus depan. Kan tadi itu ada dua jalur tadi itu. Akhirnya diminta untuk aktif di kepengurusan. Aktif di kepengurusan. Begitu berjalan dengan waktu, aktif lagi ada Kuarda, kita kumpul lagi di Kuarda. Cuman memang karena fashion itu nggak bisa dipaksakan, walaupun tadi udah berbilang 39 tahun, yang saya ingat adalah teman-teman di waktu SMA di Tangerang, itu sekarang ya ketemu dia lagi gitu. 4 lu lagi gitu kan. Tapi ada yang udah jadi pembina, udah apa. Nah, kenapa kok cinta benar ke pramuka? Yang saya dapatkan itu yang saya rasakan tadi. Saya bisa lebih egaliter, kemudian saya punya silaturahmi banyak teman, kemudian tidak ada batas kasta lah kalau boleh dikatakan. Nggak ada batas kita bisa, karena sebutannya juga kakak tadi kan. Akhirnya sekarang kalau sudah ketemu presiden pakai pakaian gini juga bukan Bapak Presiden, Kak Jokowi aja gitu kan gitu ya. Untung kalau panggil Pak Presiden nanti didenda berapa juta ya. Kalau Bapak didenda lagi gitu. Nah, kemudian kita ketemu sekarang Kak Kuarnasnya Kak Buas.
Ya kalau ketemu ya kakak aja, nggak ada Pak atau jenderal atau apa gitu kan. Nah, yang pasti yang saya rasakan dengan pramuka itu ya tadi saya lebih lebih menghargai tentang peraturan di sekitar kita lah. Apakah harus disiplin waktu, kita bisa mengatur waktu, kemudian kita bisa mandiri, itu bisa saya rasakan sekarang. Nah, itu berpengaruh terhadap gaya di pekerjaan. Jadi di pekerjaan juga saya nggak beda-bedakan, egaliter, santai, serius, selesai. Bapak biasanya membantu, kakak Septo biasanya membantu Pak Gubernur sama Pak Wagub ya? Ya kan posisi sekarang itu asisten ya, asisten itu atasannya ada 3, gubernur, wagub, sekda. Asisten itu tidak punya kewenangan otoritatif terhadap satu program, tapi mengkoordinasikan. Nah itu yang saya rasakan timbul lagi keuntungan yang kenapa saya ingin dari pramuka yang saya dapatkan, saya bisa komunikasi dengan organisasi perangkat daerah lain tuh santai. Ya dia mungkin yang lawan bicara saya harus berpikir yang birokratif segala rupa, tapi karena saya membawakan bicaranya secara egaliter, santai gitu, ya nyambung gitu. Tapi kalau dia lawan saya itu birokratif banget dan saya birokratif, nggak ketemu, Mas. Lebih mudah berkomunikasi ya. Betul itu ya. Oke, Tribuners, tadi obrolan singkat kita bersama Ketua Koarda Banten, Bapak Kakak Septo Kalnadi, yang juga sebagai Asda 1 Provinsi Banten. Selamat Hari Pramuka, Kak. Semoga Koarda Banten Pramuka semakin aktif, semakin banyak anggotanya, semakin bermanfaat kegiatannya. Ya, kita doakan sukses selalu. Amin. Oke, Tribuners, tetap sehat, jaga protokol kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Segini, Pak.